Halo teman-teman, kembali lagi di Our Channel 18. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses pengiriman. Proses pengiriman sudah biasa kita dengar, terutama contohnya dalam berbelanja online. Kita akan membayar, maka barang yang kita pesan itu akan diantar. Tetapi teman-teman pernah mendengar tidak bagaimana pengiriman melalui laut menggunakan kapal laut? Tenang, kali ini saya akan menjelaskannya dengan detail kepada teman-teman. Ada beberapa faktor mengapa seseorang atau perusahaan mengirimkan barangnya melalui laut menggunakan kapal. Yang pertama, berat muatan. Yang kedua, besar muatan. Ketiga, jenis muatan. Keempat, banyak muatan. Dan yang terakhir, jarak pengiriman. Andai saja beratnya ringan, muatan tersebut kecil, jarak pengirimannya dekat, tentu tidak akan menggunakan kapal laut, melainkan menggunakan ekspedisi darat. Jikalau seseorang atau perusahaan ingin mengirimkan barangnya menggunakan kapal laut, perusahaan tersebut atau seseorang tersebut harus mengirimkan barangnya menggunakan atau memakai jasa ekspedisi muatan kapal laut yang sering disebut dengan MKL. Jika yang sering kita dengar pengiriman melalui darat, kita menggunakan JNE, JNT, dan di sini menggunakan kapal laut kita harus menggunakan ekspedisi muatan kapal laut ya teman-teman. Proses yang pertama ada shipping order. Shipping order sama dengan shipping instruction, yaitu dokumen yang dibuat oleh pemilik barang atau pengirim barang kepada perusahaan ekspedisi muatan kapal laut yang ditujukan kepada carrier atau pengangkut untuk menerima dan memuat muatan yang tertera di dokumen tersebut. Proses shipping order ini teman-teman bisa melalui by email, bisa melalui by telekomunikasi. Dan di sini pemilik barang atau pengirim barang mengkonfirmasi kepada perusahaan ekspedisi muatan kapal laut dengan melampirkan dokumen shipping instruction. Yang kedua ada dokumen packing list, yaitu dokumen kemasan barang yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang. Yang ketiga ada invoice, yaitu rincian dari satuan harga muatan tersebut. Setelah perusahaan ekspedisi muatan kapal laut telah mengkonfirmasi bahwa perusahaan ini akan mengirimkan barang, si pemilik barang yang sudah memesan ekspedisi tadi untuk mengirimkan barangnya. Selanjutnya, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut akan menghubungi pihak pelayaran dan menjelaskan akan menggunakan kapal mereka sebagai pengangkut untuk memuat barang mereka. Di sini, pihak pelayaran pasti akan menanyakan terlebih dahulu muatan apa yang akan dimuat. Apabila memuat barang-barang yang berbahaya atau yang dilarang, pasti pihak pelayaran akan menolaknya. Tetapi jikalau sesuai dengan standar, mereka akan menerima. Ini disebut shipping confirmation. Setelah pelayaran telah terkonfirmasi, kini pihak ekspedisi akan meminta pemilik barang atau pengirim barang mengirimkan delivery order. Dengan melampirkan delivery order atau yang sering disebut dengan DO, akan dilampirkan untuk ke depo kontainer yang akan digunakan untuk menjemput dan memuat barang yang akan dikirimkan. Selanjutnya, pihak ekspedisi muatan kapal laut akan melakukan pemesanan tracking, yaitu alat transportasi yang akan menjemput dan membawa muatan tersebut ke pelabuhan nanti. Setelah mendapatkan empty container, pihak depo akan memberikan dokumen EIR atau Equipment Interchange Receipt, yaitu surat yang dikeluarkan oleh depo sebagai hasil dari pemeriksaan fisik atau survei atas kontainer yang kosong yang akan dikembalikan oleh si penerima nanti. Dan di sini, pihak perusahaan ekspedisi muatan kapal laut juga akan menerbitkan RO atau Release Order yang berfungsi sebagai pembukingan kontainer di depo dan juga sebagai catatan adanya kontainer yang akan dipesan. Biasanya itu dulu waktu saya praktek, itu nomor kontainer harus kita catat dengan betul. Jangan sampai salah. Selanjutnya kita cocokkan lagi, kita ketik, lalu di print. Lalu kita beri kepada petugas yang bertanggung jawab menangani kontainer sebagai pertinggal dan bukti adanya pemesanan kontainer. Itu tidak boleh salah, satu angka saja salah, itu urusannya besar. Oke, next. Selanjutnya, petugas operasional lapangan ekspedisi muatan kapal laut biasanya akan memberikan bond empty dan bond full container kepada supir truk. Bond empty itu sebagai pencatatan sewaktu di depo. Di situ kita menulis nomor kontainernya, mau dia 1 kontainer, mau dia 2 kontainer, kita harus menulis nomor kontainernya. Jangan sampai salah. Dan bond full kontainernya digunakan sewaktu staffing muatan. Biasanya bond ini memiliki rangkap 3 ya teman-teman. Yang pertama untuk pemilik barang, yang kedua untuk supir truk, yang ketiga untuk perusahaan MKL sendiri.
Setelah truk selesai stuffing, pihak MKL di sini akan mengkonfirmasi dahulu kepada pihak pelayaran bahwasanya pelayaran sudah open atau belum. Di sini yang dimaksud dengan open, bahwasanya kapal itu sudah stay untuk melakukan bongkar muat di pelabuhan. Dan jikalau pihak pelayaran belum open, maka kontainer full tadi akan stay terlebih dahulu di gudang truk tersebut. Tergantung berapa hari, misalnya ada 3 hari sebelum kapal open, kontainer yang sudah full tadi atau yang sudah berisi akan dibongkar di depo dulu selagi menunggu open pelayaran. Tetapi jika 1 hari, biasanya supir truk akan stay di markas mereka. Karena kalau 1 hari mereka menyimpannya dulu atau membongkar di depo terlebih dahulu, itu memakan waktu yang lama ya teman-teman. Karena di depo itu sering macet, karena banyak yang parkir, karena banyak yang mau membongkar kontainer, ada yang memuat kontainer, jadi harus mengantri teman-teman. Dan di sini kembali lagi ke pihak ekspedisi muatan kapal laut. Pihak ekspedisi muatan kapal laut di sini akan melakukan pembayaran purchase terlebih dahulu. Karena di sini saya posisinya ada di Sumatera Utara, maka pembayaran purchase akan dilakukan di Pelindo 1. Dan selanjutnya terbit SP2, yaitu dokumen surat penyerahan peti kemas. Pembayaran purchase ini biasanya teman-teman sebelum open pelayaran. Jadi pihak ekspedisi muatan kapal laut harus membayar purchase terlebih dahulu. Dan di sini pihak ketiga, yaitu pengangkut atau karier, akan menyelesaikan terlebih dahulu dokumen-dokumen surat perizinan berlayar mereka. Jadi setelah pihak pelayaran telah menyelesaikan surat izin berlayarnya dan kapal mereka bisa melakukan bongkar muat di pelabuhan, maka pihak pelayaran akan menghubungi atau mengkonfirmasi kembali kepada pihak ekspedisi muatan kapal laut bahwasanya kapal mereka sudah open tanggal sekian dan jam sekian kepada pihak MKL. Dan selanjutnya pihak MKL kembali lagi mengkonfirmasi kepada supir truk bahwasanya kapal sudah open dan supir truk bersiap-siap untuk mengantarkan kontainer full tadi ke pelabuhan. Pihak MKL juga akan memberikan surat penyerahan peti kemas kepada supir truk sebagai bukti bongkar kontainer nanti di Siwai kepada pihak Get In. Selanjutnya truk masuk ke dalam pelabuhan dan membongkar kontainer tadi di Siwai, yang selanjutnya akan dimuat ke atas kapal atau yang disebut dengan stevedoring. Dan selanjutnya kapal berlayar ke pelabuhan tujuan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, proses pengiriman barang menggunakan kapal laut. Jadi proses pengiriman barang itu tidak bisa kita langsung ke pihak pelayaran, tetapi kita harus melalui lagi jasa ekspedisi muatan kapal laut ya teman-teman. Jadi sekian pembahasan mengenai proses pengiriman barang menggunakan kapal laut. Jika ada yang salah, tolong di komentar di bawah ini, mencet tombol like-nya, share, or comment, dan jangan lupa ya teman-teman subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.